online dengan Google Form. Nah, judulnya sudah kita semua ketahui di pada flyer, yaitu membuat ujian online menggunakan Google Form. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, peserta dapat membuat soal online dengan menggunakan Google Form. Yang kedua, peserta dapat menggunakan soal online ini nantinya. Yang ketiga, peserta dapat mengedit soal online yang sudah dibuat. Yang keempat, peserta dapat menularkan kepada teman lain atau ilmu yang sudah didapatkan, saling berbagi kepada Bapak, Ibu, teman-teman, guru yang lain, atau kepada siapapun nanti yang bisa untuk mendapatkannya. Baiklah Bapak, Ibu, selanjutnya untuk alat dan bahan. Yang pertama jelas adalah PC atau personal komputer, mungkin juga laptop ataupun gadget. Kemudian utama pasti listrik dan peralatannya untuk menunjang kegiatan ini. Selanjutnya adalah internet. Selanjutnya adalah naskah soal. Ini persiapan kita untuk membuat soal apabila nanti kita terburu dengan kuota yang ada. Sebenarnya untuk membuat itu bisa langsung, tetapi untuk menghemat kuota internet, kita sebaiknya menyiapkan naskahnya. Selanjutnya ini persiapan sniping tool, karena nanti barangkali kita akan ada mengambil gambar dalam soal. Dan selanjutnya adalah Feston, ini tidak wajib karena ini adalah untuk merekam layar di gambar saja. Nah, itu Bapak dan Ibu, sekarang langkah kerjanya. Pertama, kita siapkan semua alat dan bahan seperti PC, laptop atau gadget, listrik peralatannya, internet, naskah soal, sniping tool, dan Feston. Nah, saya sudah coba menyiapkan Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh soal di naskah. Kemudian ini yang saya siapkan untuk sniping tool, kalau nanti kita mengambil gambar dari naskah soal. Nah, kalau listrik internetnya sudah ada semua. Nah, kemudian untuk langkah kedua, kita langsung saja Bapak Ibu nanti akan praktek. Ya, kita langsung saja prakteknya kepada Bapak dan Ibu yang memakai laptop barangkali atau juga di gadget, tidak masalah. Kita akan langsung mencobakannya. Nah, Bapak dan Ibu, membuat soal di Google Form, pertama kita akan login ke web browser. Buat bisa apa yang kita punyai, silakan dibuka. Sebagai contoh, saya menggunakan Google Chrome. Nah, pada tab di sebelah kanan ini, kita klik dan kita ketikkan pada google.com. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin satu yang perlu diingat, untuk bisa login ke Google Form, kita harus masuk pakai akun melalui Gmail-nya, Gmail atau Gmail dari email yang kita miliki. Seperti saya masuk ke akun Google dengan menggunakan akun saya sendiri, itu taslimlayu267@gmail.com. Dipastikan Bapak dan Ibu, kalau umpama kita belum login pakai akun, berkemungkinan nanti bermasalah. Nah, setelah google.com terbuka dan dipastikan akunnya sudah aktif, kita akan klik lambang Google Apps, APPS. Kita klik, kemudian kita pilih Drive.
dan klik. Nah, setelah Google Drive-nya terbuka, seperti ini, disarankan sangat sebelum kita membuat soal itu, kita harus membuat sebuah folder. Ya, seperti yang saya sudah coba buat foldernya, yaitu diklat daring APK SPJRI. Tetapi kalau belum ini kita buat folder, kita bisa mengakses memulai dari menu New, kemudian buat folder. Itu seandainya belum. Tapi karena ini sudah saya cobakan, saya sudah buat folder. Maka folder ini kita akan coba buka. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, internet saya agak kurang cepat. Nah, pada folder ini sudah ada satu file, yaitu tentang daftar hadir, yang seyogyanya akan di-share hari ini, barangkali nanti moderator akan menseringkan. Nah, untuk membuat soal ini, maka kita mulai dari klik New, kemudian More, terus ke Google Form, dan pilih yang From Template, dan klik. Nah, tampilan dari template tadi kan kita ambil salah satunya, itulah blank quiz, dan klik. Nah, Bapak dan Ibu sudah terbuka untuk kita membuat kuis di sini, dan ini kan kita ketik seperti berikut. Nah, contohnya kita buat soal latihan dari soal latihan dari mikrofisikal hari ini. Nah, pada bagian from description bisa kita masukkan seperti hari ini, Senin 22 Juni 2020. Boleh ditambahkan di deskripsinya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat formatnya menjadi 4 bagian. Ini format pertama untuk kepala di atas. Nah, yang kedua nanti kita akan ambil bagian kedua melalui add section. Jadi section, menambahkan sectionnya. Nah, pada section yang kedua ini kan kita tulis biodata. Artinya nanti biodata siswa kita yang akan mengikutinya. Selanjutnya di biodata ini kita akan tambah apa saja biodata yang akan kita masukkan. Nah, kita klik tanda tambah. Yang pertama adalah nama. Nah, pilihan nama ini biasanya kita ambil aja lah short answer. Nah, setelah nama kita tambahkan jenis kelamin.
Ya, untuk jenis kelamin kita pakai yang multiple choice. Nah, opsi pertama kita ketikkan laki-laki. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah perempuan. Nah, untuk ini Bapak dan Ibu, saya kembali ke atas. Nah, untuk nama, nanti kalau harus diisi oleh siswa kita, maka kita require-nya kita nyalakan. Jadi, siswa nanti harus mengisi nama terlebih dahulu. Kemudian untuk jenis kelamin, seperti itu juga, kita nyalakan required-nya. Nah, mungkin tambahan yang ketiga, kelas. Nah, kelas nanti kita ambil yang short answer saja. Nah, juga di required. Kita hidupkan, kita nyalakan required-nya. Nah, ini bagian section kedua Bapak dan Ibu. Terus section ketiga kita tambahkan, yaitu adalah petunjuk soal. Petunjuk soal bisa kita langsung tambahkan di description opsionalnya. Satu, biasa mungkin, nah, bacalah soal dengan seksama dan teliti. Kemudian kalau yang kedua, petunjuknya, kerjakan terlebih dahulu soal yang Ananda anggap paling mudah. Nah, yang ketiga kalau masih ada, pilih salah satu option atau pilihan, salah satu pilihan yang dianggap paling benar. Mungkin cukup 3 petunjuk Bapak Ibu. Dan section keempat baru kita masuk ke soalnya. Nah, yang keempat yaitu soal. Nah, nomor 1. Nah, soal ini tadi dalam persiapan kita sudah punya naskahnya Bapak dan Ibu. Tinggal kita mengeluarkan saja. Tinggal kita copy paste umpama seperti ini soalnya. Nah, pada soal yang ada gambar, ini nanti akan kita gunakan adalah sniping tool. Nah, salah satu untuk soal nomor 1 seperti ini, maka pada Google Form akan kita ketikkan perhatikan gambar berikut. Nah, untuk gambar, maka kita harus ambil dari poin ini Bapak dan Ibu. Gambar ini atau ikon ini, gambarnya kita ambil dari sini. Nah, gambar yang ada nanti akan disimpan terlebih dahulu. Apakah gambar itu nanti di drive B atau drive C di komputer kita, disimpan di mana, terserah. Nah, untuk mengambil gambarnya, saya kembali ke soal yang ada naskahnya Bapak dan Ibu. Jadi ini gambar ini, kelinci ini, untuk kita ambil gambarnya melalui sniping tool yang telah kita siapkan tadi. Caranya adalah dinyalakan sniping toolnya, kemudian klik new, kita bawa ke gambar binatang ini.
Yang tadi sudah kita tahu ini adalah gambar marmut. Nah, setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Di mana tempat penyimpanan gambar ini? Seperti contoh ini kita save as. Kita taruhkan di mana? Nah, seperti contoh, sebenarnya saya sudah menyimpan gambar ini, tapi seperti contoh, kita nanti coba disimpan di ini di folder psikologi, ya. Kemudian boleh di dokumentasi atau di mana tempatnya kita pastikan Bapak dan Ibu nyimpannya. Nah, seperti biar cepat kita ambil aja di picture, dikasih namanya tadi untuk soal berarti soal 1. Ya, kita ketikkan untuk soalnya diingat soal 1. Saya sudah ada 2 sini. Nah, kalau sudah kita simpan soal ini, kita kembali ke Google Form. Ya, seperti saya kembali di mana ditaruh tadi. Caranya masih seperti tadi. Saya sudah simpan soal itu di folder psikologi di mock teaching. Ini gambarnya. Nah, gambar ini kita double klik. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, soal yang berupa gambar ini sudah muncul. Kita tinggal melengkapi pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut. Binatang apakah ini? Nah, seperti apakah binatang apakah ini? Nanti terserah redaksi kita membuat kalimat Bapak dan Ibu. Nah, untuk optionnya, jawaban ABC-nya, kita kembali ke naskah tadi. Kita tinggal copy di blok A sampai E, kemudian Ctrl C pada keyboard atau copy. Nah, kembali ke Google Form. Pada optionnya diklik saja dan Ctrl V, paste. Dipastikan atau diselipkan. Nah, karena di sini kita membuatnya pakai option ABC, ini bisa dihapus saja Bapak dan Ibu. Untuk B-nya kita hapus. Nah, ini agak kerja 2 kali kita, karena di naskahnya kita membuat optionnya A, B, C, dan D sampai E. Nah, soal nomor 1 sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal mengasih kunci, yaitu klik answer key pada bagian pojok bawah kiri. Nah, kita sudah merencanakan soalnya itu 10, jadi satu soal juga poinnya 10. Nah, kita beri klik yang benarnya ini tadi marmut. Poinnya berapa jangan lupa, karena kita merencanakannya 10 soal, maka satu soal adalah bernilai 10. Jadi jangan lupa di poinnya. Nah, setelah itu baru kita klik done. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai satu soal untuk nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2 kita tinggal mengklik tanda tambah ini atau add question untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 tinggal kita copy saja Bapak dan Ibu dari naskah soal yang ada tadi. Jadi contoh soal nomor 2, calon ibu kota negara Republik Indonesia yang baru terdapat di pulau titik-titik di blok, kemudian Ctrl C di keyboard atau copy. Kita kembali ke Google Form, tinggal dipastikan dengan Ctrl V di keyboard. Nah, kita hapus nomor angka 2-nya. Tadi nomor 1 sudah dihapus. Nah, untuk jawabannya seperti yang tadi juga Bapak dan Ibu, kembali ke naskah. Nah, karena tadi pengalaman nomor 1 menghapus A, B, C, D, E, E-nya, sekarang saya hilangkan saja itu tanpa
option ABC, kita blok dan copy. Kita kembali lagi ke Google Form. Nah, di sini di-paste-kan. Jadi kalau sudah begini kita tidak lagi menghapus. Cukup sudah Google Form menu mana A, B, C, dan D. Sama dengan mau 1, untuk answer key-nya kita klik. Nah, jawabannya adalah Kalimantan ya Bapak dan Ibu. Nah, poinnya juga jangan lupa. Ini ada jangka 10. Nah, pada bagian atas total poin juga bisa kita perhatikan apakah kita keliru atau sudah betul tentang total poin tiap masing-masing soal. Nah, kalau jika sudah soalnya 10 nomor 2, please kita klik done. Nah, kita sekarang masuk ke soal nomor 3 Bapak dan Ibu. Kita klik add question. Soal nomor 3. Pada naskah ini seperti gambar nomor 1 Bapak dan Ibu. Kebetulan matematika. Ya, kebetulan matematika. Untuk langkah selanjutnya, untuk rumus ini kita ambil lagi menggunakan sniping tool. Nah, sniping tool kita klik yang new. Nah, kemudian kita bawa ke rumus yang akan kita kopikan. Nah, kalau sudah seperti itu, sama dengan tadi, kita simpan. Di mana penyimpanannya? Ya, tadi sudah kita coba di picture. Ya, dikasih nama sesuai dengan soalnya. Nah, untuk mengingat ini soal nomor 3, Bapak. Karena sudah ada di 33. Kita save. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, untuk memudahkan kita mengambil gambar, grafik, atau rumus yang oleh Google Form mungkin belum bisa sepenuhnya bagus. Nah, kalau itu kita kembali ke soal nomor 3 ini. Ya, kita ketikkan, perhatikan rumus. Perhatikan rumus berikut. Hitunglah nilai X sama dengan titik-titik. Nah, untuk gambarnya kembali Bapak dan Ibu kita ambil dari brush ini. Ya, saya sudah nyimpannya tadi di folder psikologi. Itu soal nomor 3. Kita double klik atau klik satu kali, diklik open. Nah, Bapak dan Ibu, soalnya sudah tampil dalam bentuk yang kita copy lah namanya ya dengan menggunakan sniping tool. Untuk optionnya tinggal seperti yang lain. Nah, ini ada tambahan dari soal, hitunglah harga X jika. Ada jikanya Bapak Ibu, saya kelupaan. Ini kita tambahkan ke soal tadi di Google Form. Ada jikanya. Hitunglah nilai X. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Dengan jika. Nah, untuk optionnya kita langsung copy. Nah, kita pastekan di option. Nah, menurut jawaban tadi benarnya adalah 2,8. Ya. Klik answer key. Yang benarnya 2,8 kuncinya dan poinnya juga 10. Terus kita klik done. Nah, selesai Bapak Ibu soal nomor 3. Kemudian kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 sepertinya biasa tanpa gambar. Tinggal kita blok soal nomor 4, copy, kemudian pastekan di question nomor 4. Ya, kita hapus yang angka 4.
kemudian option jawaban, kita blok semua, kemudian copy, dan kita pastekan di optionnya. Nah, Bapak Ibu agak terasa cepat dibandingkan dengan tadi jika kita membuat yang huruf A, B, C, dan E. Nah, kita ambil kuncinya, yaitu adalah Microsoft Word, poinnya 10, dan kita klik Done. Bapak selesai nomor 4, kita masuk ke nomor 5. Ya, untuk nomor 5, masih seperti nomor 4, tanpa ada gambar. Ya, kalau ada gambar kita langsung copy saja Bapak dan Ibu. Kemudian kita pastekan atau tempelkan, tinggal menghapus nomornya, karena nanti nomor mungkin diacak oleh Google Form. Kemudian option jawaban, kita blok. Kelima-limanya, Ctrl C atau copy, dan pastekan di option pertama saja. Nah, jawabannya adalah yang tidak termasuk, itu adalah nanti Microsoft Word. Di jawabannya adalah Microsoft Word, poinnya 10, dan kita klik Done. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu ke soal nomor 6. Kita kembali ke naskah soal. Nah, di nomor 6 sekarang seperti pakai gambar Bapak dan Ibu. Di nomor 1, 3, dan 6 ini pakai gambar. Nah, untuk mengcopy gambar seperti tadi, kita gunakan sniping tool. Ya, klik new, dan gambarnya kita blok, kemudian disimpan seperti tadi di save as. Ya, di mana save as-nya kita sudah ditentukan di mana folder penyimpanan seperti ini juga. Ini adalah soal nomor 6. Ya, karena sudah ada saya bilang tidak simpan. Nah, untuk soal nomor 6 Bapak Ibu saya sudah simpan. Tinggal menambahkan, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya mungkin, kalau kita lihat pertanyaannya, tanaman di atas menghasilkan. Jadi kita copy saja pertanyaan ini, kita pastekan di Google Form. Nah, yang untuk gambarnya baru kita ambil lagi di mana kita tadi menyimpan gambar padi tadi. Ya, ini soal nomor 6. Di double klik. Kita tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu sudah muncul gambar padi tadi. Tinggal kita ngambil option jawabannya seperti yang lain juga, di blok semua, di copy atau Ctrl C pada keyboard, kemudian kita pastekan di option. Nah, untuk jawabannya kalau padi jelas dia akan menghasilkan beras. Jadi option jawabannya adalah beras. Kita klik, kemudian poinnya kita tambahkan 10 dan klik Done. Nah, Bapak Ibu selesai nomor 6. Kemudian nomor 7. Nomor 7 naskahnya tidak pakai gambar. Kita langsung saja copy nomor 7. Kita pastekan. Nah, cuma kita akan menghapus nomor yang terbawa. Terjadi di barang 4 terjadi di provinsi titik-titik.
Ya, jawabannya dari Jawa Barat sampai Sulawesi Barat kita blok, kemudian kita copy dan kita pastekan jawabannya. Untuk jawabannya kita lihat pilihannya adalah Sumatera Barat. Ya, kemudian poinnya jangan lupa ya, kita isi 10 dan klik dan. Nah, selesai Bapak Ibu soal nomor 7, kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8, nah ini pakai gambar seperti tadi. Nah, untuk logo ini kita kembali ambil menggunakan snapping tool. Nah, kemudian kita simpan. Ya, tadi kita penyimpannya di picture. Kita beri nama filenya soal 8. Kita save. Nah, untuk soal ini saya sudah simpan Bapak dan Ibu. Dan pertanyaannya bisa langsung di copy. Kita langsung ke Google Form. Kita pastekan. Nah, untuk gambarnya kita kembali ambil di tempat penyimpanan tadi. Jadi contohnya adalah di picture. Akan saya masukkan di micro teaching ini. Nah, kita tunggu sudah masuk icon gambar ini. Nah, tinggal kita ngambil option jawaban. Browser ini, lambang itu adalah browser dari Mozilla. Ya, kita pastekan. Nah, kemudian kuncinya adalah Mozilla Firefox dan poinnya adalah 10. Kemudian klik dan. Nah, untuk angka 8 jangan lupa dihapus. Nah, untuk soal nomor 9 Bapak dan Ibu. Soal nomor 9 hanya berupa teks saja. Ya, kita tinggal copy. Kemudian kita pastekan di question. Dan jawabannya kita blok semua. Kemudian kita copy juga dan di pastekan di option nomor 9. Ya. Untuk jawabannya adalah input komputer, nilainya 10, dan klik dan. Nah, Bapak Ibu, untuk nomor terakhir hanya berupa teks saja. Kita tinggal blok dan copy. Kemudian kita pastekan di soal nomor 10. Dan jawabannya kita blok semua. Lalu kita pastekan. Nah, jawabannya adalah shutdown. Kita klik dan kasih poinnya 10 dan kita klik dan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa di mana saya berada, soal kita sudah selesai 10 buah. Namun dalam soal ini mungkin perlu satu yang kita inginkan, bahwa nanti sama siswa yang mengerjakan, antara siswa 1 dengan siswa 2, itu opsinya akan berbeda. Tidak akan sama munculnya. Nah, caranya adalah pada soal nomor 1 ini, atau akan semua soal nanti barangkali, kita akan mengacak option. Jadi untuk antara si A dan si B atau si C nanti opsinya akan berbeda-beda. Nah, untuk ngacak option kita ambil pada titik 3 di bawah ini. Kita pilih shuffle option order. Jadi artinya
antara option jawaban tadi, antara si A, si B, si C nanti akan keluarnya akan tidak sama, akan diacak. Itu semuanya akan kita acak option jawaban, itu setiap nomornya kita klik, pilih titik 3 yang sebelah kanan, diklik, dan pilih shuffle option order. Begitu semuanya sampai nomor 10. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kalau semuanya sudah kita acak optionnya masing-masing, option jawaban, kita juga nanti akan mencoba untuk mengacak soalnya, nomor soalnya. Jadi optionnya diacak dan nomor soalnya juga akan diacak. Jadi kalau nanti pada siswa, ketika mereka walaupun duduknya berdekatan, mungkin soal nomor 1 si A yang keluar, mungkin si B yang pertama keluarkan soal nomor 5. Nah, Bapak dan Ibu, setelah selesai kita naskah soal, tinggal kita lihat previewnya. Seperti apa preview dari soal yang barusan kita buat. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, latihan daring teaching karena sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian kita klik next untuk masuk ke section yang kedua. Kenapa ini dibuat vertical sectionnya jadi 4, Bapak Ibu? Kalau tanpa dikasih section, barangkali dia nanti akan panjang sekali ke bawahnya ketika dibuka. Nah, ini harus diisi. Ini nanti anak-anak centangkan, harus diisi, umpama baru selesai. Nah, ini sudah kita coba bisa lihat. Nah, kalau ini merah berarti nanti dia harus diisi. Syaratnya harus di pertama baru bisa kita masuk ke yang kedua. Nah, kita tinggalkan ini saja Bapak dan Ibu. Kita keluar di preview. Nah, sekarang naskah soal sudah selesai. Tinggal settingnya. Pertama kita akan coba kasih theme, pewarnaan. Nah, bisa di sini sudah ada tema colornya, tinggal klik butuh seperti apa, tinggal menyesuaikan saja. Nah, kalau nanti ingin kita menambahkan semacam gambar atau image, kita bisa pilih close image. Nah, kita coba pilih, dari sini banyak pilihannya di bawah. Nah, saya yang coba pilih saja biar cepat kena waktu Bapak dan Ibu. Kita klik yang ambil buku, kemudian insert. Nah, tampilannya nanti mungkin sudah berbeda daripada yang pertama tadi Bapak dan Ibu. Ini hanya untuk menambahkan ilustrasi di soal kita itu nanti saja. Nah, setelah ini selesai Bapak dan Ibu, pengaturan yang kedua nanti adalah di setting ini. Nah, pada setting ini ada 3 tab. Pertama ada general, kedua presentation, dan ketiga adalah quizzes. Untuk general, ini yang biasa saya coba. Kalau ini dikasih centang email, nanti berarti kita siswa masuk dengan emailnya. Tapi kita hari ini kan mencobakan sedikit berapa nanti siap, tidak usah ini dicentang. Kalau limit ini diklik, berarti siswa itu hanya diizinkan 1 saja. Nah, saat ini kita biarkan saja, lepas. Kemudian ada edit after submit, kemudian sys sama character and text response, kita biarkan saja Bapak dan Ibu, dikosongkan saja, karena kita akan nanti mencobakan. Kemudian untuk presentation, so progress bar, ID Bapak dan Ibu yang kedua ini shuffle passion order. Kalau ini kita klik, berarti nanti urutan soal yang keluar pada masing-masing siswa akan berbeda-beda. Tadi untuk opsi jawaban sudah kita shuffle, kita acak. Ini yang sekarang adalah untuk nomor ujiannya, nomor soalnya kita acak lagi. Nah, kemudian untuk confirmation message bisa ditambahkan kata-kata terima kasih sudah mengikuti
ujian, barangkali seperti itu Bapak dan Ibu. Itu untuk tahap presentasi. Dan untuk kuisisnya pada hari ini kita kita aktifkan, kemudian pilihan ini kalau kita ini langsung nanti melihat hasilnya setelah ujian, maka ini kita aktifkan, ini sudah aktif. Tapi kalau tidak, mungkin nanti diundur setelah apa, diketik yang later. Tapi hari ini kita coba nanti Bapak dan Ibu berapa dapat, kita akan mencoba melihat nilai setelah langsung diisi. Dan kemudian di bawahnya melihat pertanyaan yang kurang benar, yang tidak tepat, kemudian koreksi answer, jawabannya benar, dan berapa nilainya. Ini kita biarkan tercentang seperti ini, supaya nanti Bapak dan Ibu kita coba bareng-bareng bersama berapa hasil untuk mencobakannya. Dan setelah ini kita klik save. Nah, setelah selesai save, ya, diingat di sini masih blank quiz Bapak dan Ibu. Soal kita ini masih blank quiz, belum diberi nama. Untuk itu ini bisa kita tinggalkan dulu. Kita keluar. Nah, kembali kita ke drive. Ini blank quiz. Kita kasih nama dulu biar jelas. Itu klik kanan, pilih rename. Nah, kita buat di sini soal latihan daring. Nah, kita biar dilengkapi dengan tanggal 22 Juni 2020. Oke, klik OK. Nah, sekarang Bapak Ibu, soal kita sekarang sudah diberi nama. Kalau tadi blank quiz, sekarang sudah ada soal latihan. Nah, kita buka kembali untuk terakhir. Nah, soal ini setting terakhirnya Bapak Ibu adalah untuk mengirimkan link kepada siswa kita kapan mereka mulai ujian dan apa linknya. Itu hanya klik send. Nah, kemudian pada send form ini ada send via pertama email, kemudian kita ambil yang di tengah. Itu linknya, kita klik yang gambar rantai 1 ini untuk mendapatkan link. Karena banyak cara Bapak dan Ibu mendapatkan link ini, salah satunya nanti adalah seperti ini. Sudah muncul, inilah link soal latihan tadi. Nah, karena linknya panjang sekali, kita gunakan saja yang bawaan dari Google Form Bapak dan Ibu, karena banyak di luar sana kita ketahui untuk menyingkat URL ini banyak sekali, seperti bit.ly, gg.gg. Nah, untuk hari ini kita pakai saja bawaan daripada Google Form Bapak dan Ibu. Kalau sudah kita sort dan lihat, jadi kita copy. Nah, berarti kita akan simpan linknya ini, yang manakala nanti untuk ujian linknya inilah yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, sementara saya akan simpan linknya Bapak dan Ibu di sini saja, biar cepat. Nah, linknya ini nantilah yang kita bagi pada siswa. Dan kepada Bapak dan Ibu nanti mohon saya kepada Bapak dan Ibu untuk mencobakan link ini, nanti mungkin bisa di-share oleh saya akan coba share nanti oleh siapa ya? Oleh moderator barangkali. Linknya ini saya akan berikan di chatnya Bu Eli, supaya nanti ya sudah Pak. Bisa Bu, Ibu, bisa? Iya sudah. Nah, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali itu yang baru bisa saya sampaikan untuk berbagi pada sore hari ini. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lebih mahir tentang ini, barangkali nanti mohon masukan supaya saya lebih ke depannya akan lebih baik.
Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Oke, luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah ilmu yang diberikan Bapak pada hari ini. Eh, kita sapa-sapa dulu ya Pak ya teman-teman ini yang hadir ini Pak ya. Silakan Bu. Ini Silakan. ada Sri Rahayu, ada Monica dari Brau, kemudian ada Ratna 71, kemudian ada Nervi, kemudian ada Maria, ada Pojok Belajar Bu Guru SMK N2 Balikpapan hadir. Kemudian ada Pojok Belajar Bu Guru Semangat Bapak Ibu. Kemudian ada Maria Handayani dan seterusnya. Dan ini ada pertanyaan ini Pak. Silakan Bu. Ada pertanyaan dari Novita Febriani. Ya. Pak, saya pernah membuat absen online menggunakan Google Form, tapi belum menemukan cara untuk pengaturan tanggal atau kalender merahnya. Jadi saya ingin siswa yang absen pada saat tanggal merah bisa muncul keterangan gitu katanya. Novita Febriani. Ini pertanyaannya, bagaimana cara membuat absen online? Ya, terima kasih Ibu. Langsung dijawab, Ibu moderator, langsung dijawab. Ya, boleh saya langsung menjawab. Iya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Ibu Novita. Untuk membuat absen online juga hampir mirip seperti yang barusan kita buat untuk ujian online Bapak dan Ibu. Tetapi dari pertanyaan ini untuk pengaturan tanggal kalender merahnya, berarti saat kalau ada kalender merahnya berarti dia tidak tidak online barangkali membuat rekap sepertinya gitu. Tetapi sepengetahuan saya untuk membuat absen online ini kan berarti kita umpamanya hari ini ya mengadakan pelajaran, kita absen hari ini, absen untuk hari ini. Tidak mungkin pula nanti kalender merahnya, kalau ada kalender merahnya bertentu absennya tidak online barangkali. Itu pemahaman saya dan Ibu. Kalau ada tanggal merahnya. Berarti Jalan ya Pak ya. kalau tanggal merah tentu kita tidak belajar Biasa. gitu ya. Nah, kalau online ini kan berarti Ya. hari ini kita belajar, hari ini kita absen kan begitu pengertian online-nya Bapak dan Ibu. Itu pengetahuan saya. Ya. Nanti barangkali ada Bapak dan Ibu Ya. yang Biasanya lebih paham, bisa membantunya. begitu belajar langsung kita kasih linknya, kasih apa namanya absennya Absen, gitu ya Pak ya, biasanya gitu ya gitu. langsung ya Pak ya dikasih linknya Ya. tadi ya. Jadi gimana Ibu Novita? Sepertinya itu sudah baru itu ya sudah cukup saya, ya, Bapak dan Ibu. jelas ya. Jadi online absen online-nya cukup 1 hari itu aja Pak ya, satu hari saat saja. belajar gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih. Iya, Bu. Bagaimana cara cepat dalam pembuatan gambar pada soal matematika, yaitu bangun ruang dengan ada unsur ABCD-nya? Barangkali Bapak Ibu cara Ini pertanyaan dari matematikanya Bapak dan Ibu ya. Secara gamblang ya. saya mungkin membuat soalnya itu kalau kita kembali ke sini umpama menggunakan ini yang sebelum saya katakan belum tahu persis gimana untuk kasih ABCD-nya itu, tapi sekedar informasi singkat barangkali kita coba di Word ini melalui insert, set, kemudian kita akan pilih rektangelnya seperti itu, ya. Cuma secara matematika sepertinya tinggal di download aja gitu Pak ya, tinggal di download kemudian di snipping tool gitu Pak ya. Bisa jadi Di apa namanya di ya, jadi di download terus kemudian snipping tool terus di apa namanya dipotong. Ya, begitu ya. Barangkali ya Ibu jawaban saya karena belum mahir juga saya di bidang ini. Iya, barangkali ya itu tadi siapa yang bertanya siapa tuh Bu
yang bertanya tentang bagaimana cara cepat ya. Cara cepatnya ya mungkin download dulu Pak ya. Download terus pindah Word, kemudian di snipping tool baru pindah ke masukin ke Google Form-nya gitu ya Pak ya. Google Form-nya ya, ya betul Bu. Ya. Jadi hasil yang udah dipotong pakai snipping tool baru dimasukin ke dalam gambar gitu. Iya. Kalau gambar-gambar lagi kelamaan ya Pak ya. Iya Bu, waktu juga terbatas dan mohon maaf saya belum mahir betul Bu gambar seperti itu. Ya, gambar-gambarnya kelamaan, jadi tinggal download terus dipotong gitu pakai snipping tool gitu ya Pak ya. Iya betul Bu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak. Siti Nazmiah, Pak, adakah pengaturannya untuk siswa itu tidak masuk berulang-ulang mengerjakan soal? Tidak masuk, ya, berulang-ulang. Gimana nih? Ya, mungkin dia ujian saat ini, nanti sebentar lagi dia ada Bu. Di pengaturan ini bisa kita lihat seperti tadi di Google Form yang tadi. Nah, ada pengaturannya yang di sini Bapak dan Ibu. Ini kalau kita centang, ini hanya 1 kali saja. Limitnya hanya 1 kali. Dia, 1 kali Pak ya. Dia tidak bisa untuk mengajarkan kedua kali. Kalau ini kita centang, kita contreng. Iya, tidak bisa berulang-ulang lagi. Ini kuncinya di sini saja. Nah, kita aktifkan ini limit one respon, berarti dia hanya 1 kali saja. Iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu jawabannya. 1 kali, jadi dia nggak bisa. Tidak bisa mengulang untuk yang kedua kalinya. Iya, tidak bisa mengulang lagi. Jadi cukup 1 kali. 1 kali saja. Ya. Saya rasa cukup jelas ya penjelasan dari Pak Daslim ya untuk Bu Siti Nazma. Jadi pengaturannya cukup 1 kali centang. Jadi anak tidak bisa mengulang karena dia bisa melihat kunci jawabannya ya. Jadi kalau nggak dicentang itu dia tidak melihat kunci jawabannya, dia kemudian ngulang lagi. Ngulang lagi. Ya, betul Bu. Ya, jadinya cukup 1 kali gitu ya. Ya, cukup 1 kali. Jadi dia nggak bisa ngulang lagi walaupun dia sudah lihat kunci jawabannya. Ya, jawabannya sudah ada, kuncinya sudah ada, tapi dia tidak bisa masuk lagi. Oke. Ya, tidak bisa masuk tapi nggak bisa ngulang Pak ya. Ya, tidak bisa mengerjakan lagi. Ini ya, tidak bisa mengerjakan lagi. Cuma itu saja Pak pertanyaan dari dari teman-teman kita ini. Ya. Sudah dijawab, lainnya cuma nyimak hadir. Ada Bu Heliani, Nur Hayati, kemudian Yuswanur. Gimana? Sudah cukup ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Bu. Yang lainnya cuma jawab hadir dan menyimak saja. Ya. Gimana nih Pak Kasno? Waktunya saya kembalikan ke Pak Kasno. Iya Bu. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini Ibu yang kepada moderator kita Ibu Eli Pariuni SPD, beliau adalah dari SMP 233 Jakarta yang sudah memandu jalannya diklat daring pembelajaran berbasis TIK APKS PGRI. Dan alhamdulillah hari ini narasumber kita sudah memaparkan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Daslim Malayu, beliau adalah dari SMK Negeri 6 Padang. Itu luar biasa sekali. Ini Google Form memang sudah pada saat ulangan-ulangan seperti ini sangat dibutuhkan buat Bapak Ibu guru untuk memberikan ulangan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada moderator kita, Ibu Eli Pariuni, dan juga narasumber kita, Bapak Dr. Andes Daslim yang sudah menyampaikan paparannya. Dan saya sendiri, Kasno dari SMK Farmasi Samrida, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan tetap stay di setiap harinya dalam rangka pembelajaran atau diklat daring pembelajaran berbasis TIK APKS PGRI. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini dapat berguna buat kita semuanya. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga